buku ini pemicunya adalah setelah kami membaca buku karya Al-Qurtubi, judulnya At-Tadhkirah. Makanya beberapa materi yang ada di buku ini bersumber dari kitab At-Tadhkirah karya Al-Qurtubi. Tapi ini bukan terjemahan. Artinya kita juga mengambil di beberapa referensi yang lain untuk bisa dilengkapi. Kemudian membahas masalah kematian, di situ ada dua tujuan besar yang ingin kita dapatkan. Yang pertama, meluruskan aneka pemahaman yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan urusan kematian. Karena urusan kematian ini sangat erat pengaruhnya dari budaya. Sehingga bahkan ada beberapa keyakinan di masyarakat yang berkaitan dengan masalah budaya. Anda mungkin sebagai manusia yang sudah mengenal budaya di masing-masing daerah, kalau sudah urusan kematian, maka budaya ikut terlibat di sana. Dan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di daerah A punya budaya tersendiri dalam mengurusi kematian, di daerah B punya budaya sendiri, dan seterusnya. Termasuk juga keyakinan. Keyakinan sebagian masyarakat berkaitan dengan kematian itu dipengaruhi oleh budaya. Contohnya apa, Pak? Sekarang bulan apa sekarang, Pak? Bulan Ruah. Menurut orang Jawa, Ruah itu dipahami sebagai kembalinya arwah. Makanya kadang mereka mengaitkan ini bulan Ruah itu bulan arwah. Sehingga para arwah mereka balik pulang ke rumah masing-masing, minta untuk dikirimi doa dan dikirimi makanan. Makanan atau doa. Akhirnya mereka mengadakan kegiatan dan upacara di makam dengan membawa makanan dan seterusnya. Itu pengaruh dari keyakinan budaya, tapi dijadikan sebagai landasan dalam berakidah. Termasuk juga ada orang yang meyakini orang itu kalau sudah mati, arwahnya akan balik lagi ke rumahnya selama 40 hari. Gentayangan. Dan baru tenang setelah selesai acara 40. Nanti balik lagi setahun, balik lagi 2 tahun, balik lagi nyewu. Begitu nyewu, anteng sudah. Kan sudah nggak ada lagi acara setelah nyewu. Nah, keyakinan itu ternyata menimbulkan amalan. Maka yang punya keyakinan ini, mereka melakukan berbagai macam amaliyah tertentu. Yang tidak punya keyakinan ini, tenang-tenang saja. Contoh yang lain. Ada juga sebagian orang yang punya keyakinan bahwa arwah itu akan balik ke tempat terakhir di mana dia meninggal. Lalu dikasih sajen. Sajennya bentuknya apa? Makanan kesukaan Simbah atau Mbah Kakung atau siapapun yang meninggal. Oh, bapak dulu seneng onde-onde karo gethuk. Maka ben esok di kamar itu dikasih suguhan onde-onde karo gethuk. Ada di sekitar kita kayak gitu. Bapak menjumpai ya. Nah, saya pernah melihat langsung. Ada orang sepiring nasi ya, sama sayur dan lauk ditaruh di kamar. Kamarnya ini sepi dan kamarnya karena jendelanya dibuka, saya bisa melihat dari luar. Ternyata ini adalah kamar Simbah. Dulu beliau meninggal di sini, maka disuguhi makanan kesukaannya. Nah, begitu sing mangan kucing nopo pitik, wontek to, mbahe teko. Padahal sing mangan kucing atau pitik. Contoh keyakinan seperti inilah yang menyebar di masyarakat. Sehingga urusan kematian itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya budaya. Maka karena tidak semuanya benar dan lurus, sehingga perlu kita berikan arahan. Misalnya, mengapa orang Jawa itu kalau mengantarkan jenazah harus pakai sawuran? Beras kuning ditambah duit receh. Nggih. Ini kan dulu ya, uang 500, 100-an dicampur dengan beras kuning. Sekarang masih nggak, Pak? Masih. Padahal sudah mengalami inflasi yang demikian parah. Seharusnya bukan duit receh lagi. Emas 1 gram, 2 gram disawur-sawur, kata nggih. Ada keyakinan apa di balik itu, Pak? Menurut mereka, mayat ini diantarkan dan selama di perjalanan sambil bersedekah. Masya Allah. Sedekahnya apa? Duit receh. Lah kok campur beras? Oh, berasnya sedekah pitik, duitnya pitik radoyan. Maka yang uang receh nanti diambil oleh manusia. Duit 100 mas dilempar. Bahkan mungkin ada orang yang jalan kaki lihat duit 100. Rela nunduk enggak, Pak? Rela nunduk untuk ngambil enggak, Pak? Enggak. Kenapa? Buat apa? Mungkin kalau tahun 90-an duit 100 rupiah, wah saya aji. Masih punya nilai yang mahal. Belakangan orang lihat duit 100 rupiah, jangankan yang dewasa, anak-anak saja enggak selera untuk ngambil. Maka makna sedekah barangkali sudah
perlu dikoreksi. Kalau emang itu jujur sedekah, ya seharusnya tidak seperti ini. Ada juga yang bawa obor, ada yang bawa tumbak. Itu semuanya punya latar belakang ideologi. Dan kita tidak ingin seperti ini dibiarkan. Karena akidah yang salah, kalau sampai dipertahankan hingga mati, ini beresiko bagi kehidupan selanjutnya. Makanya kita perlu ingatkan kepada masyarakat, untuk masalah keyakinan, tolong budaya jangan ikut campur. Sebab yang namanya ideologi dan keyakinan itu, sumber yang benar hanya satu. Apa? Dalil, wahyu. Sehingga logika tidak bisa berbicara tentang hal yang gaib. Budaya juga tidak boleh ikut campur berkaitan dengan masalah keyakinan. Boleh berbudaya, tapi jangan jadikan budaya itu sebagai layaknya agama. Baik, ini yang pertama. Sehingga kenapa kita perlu belajar berkaitan dengan masalah kematian dan terutama juga tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat. Karena sebagian orang terpengaruh dengan adanya budaya berkaitan dengan urusan kematian. Yang kedua, bahwasanya mengingat kematian ini akan bisa menjadi faktor paling besar bagi hamba untuk bisa satu lebih waspada ketika dia berinteraksi dengan dunia. Karena itu Nabi SAW mengingatkan di bagian muqaddimah buku. Coba kita lihat di sini. Nabi SAW mengingatkan kita, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengenang penghancur kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan penghancur kenikmatan? Yang dimaksud dengan penghancur kenikmatan adalah al-maut. Maknanya adalah kematian. Sehingga Rasulullah SAW menyebut penghancur kenikmatan atau menyebut kematian dengan sebutan penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, terkadang orang kalau merasa hidupnya masih panjang atau masih punya banyak harapan yang bisa dia wujudkan, masih bisa punya cita-cita A, cita-cita B, cita-cita C, dalam kurung lupa mati, maka biasanya dia akan semakin gak karuan perbuatannya. Jadi mungkin dia akan banyak maksiat, malas melakukan perbuatan, malas melakukan praktek ibadah, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah, alladhi jama'a malan wa addada. Celakalah al-humazah lumazah. Siapakah mereka? Alladzi jama'a malan wa addada, yang dia suka ngumpul-ngumpulin harta, wa addadahu, dan menghitung-hitungnya. Keyakinan apa yang ada dalam hatinya? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahasanya hartanya itu bisa membuat dia jadi kekal. Baik, Bapak saya tanya Pak, orang kafir yakin nggak kalau dia akan mati? Yakin? Yakin. Orang ateis yakin nggak kalau dia mati? Yakin. Tapi kenapa disebut oleh Allah ada manusia yang menyangka harta itu membuat dia jadi kekal? Maksudnya bukan berarti dia tidak meyakini kalau dia mati. Tapi maknanya adalah dia merasa hidupnya masih panjang, sehingga dengan adanya banyak harta, kesejahteraan dia terasa terjamin. Nek wis sugih kaya ngene arep nglakoni apa-apa iso. Nek sugih kaya ngene nek lara rasa mikir. Karena dia akan bisa A, bisa B, bisa C. Itulah dalam keyakinan dia, yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya bisa membuat dia jadi kekal, maksudnya dia merasa lebih terjamin hidupnya dengan adanya harta dan kekayaan. Disebabkan karena dia terlalu membayangkan bagaimana dia bisa kaya dengan dunia dan yang dia miliki, maka membuat dia lupa dengan kematian. Karena itu, mengingat kematian merupakan cara yang paling mujarab untuk menyadarkan manusia agar bisa lebih hati-hati ketika hidup di dunia. Selanjutnya, bagaimana cara mengingat kematian? Mengingat kematian bisa dengan cara membayangkan nasib kita pasca meninggal dunia. Bisa juga dengan ziarah kubur. Karena kesadaran manusia bisa dibangkitkan dengan cara melihat apa yang nanti akan dialami. Ya. Kalau sudah terlalu sering seperti itu, dia akan lebih bisa ngerem, nggak banyak bertindak jahat dan seterusnya. Dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Fazurul kubura fa innaha tudzakkirul mauta." Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan,
faqad udhina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Muhammad telah diizinkan untuk menziarahi kuburan ibunya, maka lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, fa innaha tuzahidu fid dunya. Dengan ziarah kubur itu akan membuat orang itu zuhud terhadap dunia. Sehingga orang masih serakah untuk meraup dunia, pelit mengeluarkan harta yang dia miliki, karena dia belum ingat dekatnya kematian. Baik. Buku ini ditulis untuk mengajak kita sesaat agar ingat mati, bukan dengan ziarah kubur atau membayangkan diri kita mati, tapi dengan mempelajari apa saja yang terjadi dalam peristiwa kematian. Sekarang kita akan lihat di daftar isi. Cara yang paling tepat saat kita membaca buku yang baru. Kalau mendapatkan buku yang baru, pertama yang harus dilakukan adalah buka segelnya, Pak. Nah, jangan sampai kajian sudah selesai, bukunya masih belum dibuka segelnya. Terus segera menuju ke daftar isi. Ngapain, Mas? Di daftar isi, kita akan melihat peta dari buku ini. Maka dengan melihat daftar isi, Bapak seperti mau memasuki sebuah daerah, dikasih peta. Mungkin Anda pernah masuk ke tempat wisata yang luas. Bonbin misalnya. Terus Anda dikasih peta, sehingga tahu ya, di sini harimau, di sini gajah, di sini apalagi hewan apa. Anda akan tertarik untuk menuju ke titik yang Anda inginkan. Nah, baca buku juga seperti itu. Segera lihat daftar isi. Selanjutnya, setelah melihat daftar isi, cari kira-kira materi apa yang menurut Anda menarik. Misalnya, setelah melihat di sini, kita melihat, oh ini ada materi, godaan setan menjelang kematian. Wah, koyo apa godaan setan menjelang kematian? Terus Anda menuju di materi itu. Baca. Nah, ketika Anda membaca materi itu, nanti ukur tingkat kesesuaian buku ini dengan 3 cara. 3 indikator. 3 indikator buku bagus. Yang pertama, tingkat ilmiahnya. Anda ukur tingkat ilmiahnya. Cara untuk melihat tingkat ilmiahnya itu dari mana, Pak? Dari referensi dan penjelasan. Sehingga ketika Anda membaca referensinya valid, Al-Qur'annya valid, hadisnya valid, penjelasannya juga nyambung antara hadis, dalil dengan penjelasan yang disampaikan. Karena kan mohon maaf ya, sekarang banyak sekali orang yang memberikan penjelasan tapi nggak nyambung. Dianjurkan tabarruk dengan kuburan, nah, tapi pakai dalil yang ini tidak ada hubungannya. Sehingga dia mungkin menyampaikan dalil, tapi dalil itu tidak ada hubungannya. Ya. Mungkin Anda pernah dengar ya, ada orang yang mengatakan dianjurkan untuk mengadakan acara haulan. Dalilnya adalah Nabi SAW sering menyebut nama Khadijah. Apa hubungannya beliau sering nyebut nama Khadijah dengan anjuran haulan? Haul itu apa, Pak? Peringatan kematian tahunan. Hubungannya di mana? Antara Rasulullah SAW sering nyebut nama Khadijah dengan acara haulan. Yaitu contoh, watam nyebut dalil mudah. Tapi sinkron antara kesimpulan dengan dalil, nah ini tergantung kepentingan. Karena terkadang ada orang yang nyebut dalil, tapi dipaksakan sesuai dengan kepentingannya. Referensi yang tertinggi adalah Al-Quran dan hadis sahih. Pak, lihat buku ini banyak sekali penjelasan Qurannya. Yang kedua, banyak sekali hadis-hadis sahih yang disebutkan. Nah, karena Al-Quran ini semua orang punya kepentingan, maka kebiasaan kami kalau mengutip teks dari Al-Quran, saya tambahkan saksi, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Kenapa yang dipilih tafsir Ibnu Katsir? Karena insya Allah masyarakat lebih menerima tafsir Ibnu Katsir. Walaupun referensi tafsir yang lain banyak, cuman kalau sudah disebut ini dalam tafsir Ibnu Katsir, insya Allah semuanya bisa menerima. Sehingga ada teks Quran. Maksudnya apa sih ini? Biar tidak ada tuduhan. Oh, bisa jadi penulis punya kepentingan dengan membawakan ayat ini. Saya tambahkan saksinya Ibnu Katsir.
Ibnu Katsir bilang seperti ini. Nah, saya ikut sesuai dengan pemahaman sebagaimana pernyataan beliau. Dan ini hal yang ideal ya. Jadi dalil ayat plus saksi apa tadi? Tafsir. Saksi tafsir ini jangan tafsir pribadi. Kita menafsirkan tidak diakui. Lebih lagi kalau orang itu menafsirkan terkadang dilatar belakangi oleh latar belakang pemikirannya. Orang liberal ketika membawakan ayat Al-Quran, dia tafsirkan sesuai dengan latar belakang liberalnya. Orang Syiah ketika membawakan ayat Al-Quran, dia juga bawakan tafsir sesuai dengan latar belakang Syiah. Saya pernah dengar ceramahnya Syiah, membela tentang nikah mut'ah, dan dia bawakan dalil Al-Quran. Itu kalau orang nggak waspada kan, bisa saja dia ikut-ikutan. Nah, ini ada dalil Al-Qurannya. Kalau ternyata nikah mut'ah itu boleh disebutkan dalam Al-Quran. Padahal itu tafsir yang dipaksakan. Orang Khawarij, mungkin saja dia bawakan ayat Al-Quran, tapi tafsirnya dipaksakan. Maka agar tafsir kita sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah, Anda bawakan saksi tafsir Ahlus Sunnah. Contoh yang paling gampang ya Ibnu Katsir. Insya Allah semua bisa menerima. Sehingga kaum muslimin kalau sudah mendengar ini tafsir Ibnu Katsir, insya Allah mereka lebih menerima. Baik. Selanjutnya adalah dalil hadis. Dalil hadis. Kalau dalil hadis, berarti Anda bawakan saksi berupa syarah dari ulama Ahlus Sunnah. Agar nanti tidak dibawa melenceng jauh. Tidak ditakwil terlalu jauh. Terutama yang kira-kira maknanya masih memungkinkan untuk diseret-seret ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau Bapak mendengar ada istilah hukum itu bisa diseret ke kanan dan ke kiri, dalil juga bisa diseret ke kanan dan ke kiri tergantung kepentingan. Contohnya kayak tadi ya, ada orang yang dia punya keyakinan tentang haulan. Dalilnya apa? Khadijah namanya sayang disebut oleh Nabi SAW, padahal itu tidak ada hubungannya. Maka dengan syarah dari ulama Ahlus Sunnah itu akan bisa memastikan bahwasanya cara pendalilan yang mereka sebutkan ini salah. Baik, ini yang pertama. Jadi indikator pertama kalau mau melihat buku itu bagus adalah lihat tingkat ilmiahnya. Yang kedua adalah kenyamanan bahasa. Kenyamanan bahasa adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penulis. Tidak rumit dan tidak sulit untuk dipahami. Terkadang ada sebagian orang yang sengaja memilih bahasa kontemporer, yang model isasi-isasi itu ya. Dan maksud mereka, kenapa pakai bahasa seperti itu? Ini akan membuat karya tulis saya semakin berwibawa. Ya, tapi tidak bisa dipahami oleh masyarakat umum. Saya lebih memilih bahasa populer. Maka kalau Bapak Ibu lihat di tulisan saya, kok nggak sesuai EYD, karena saya lebih milih bahasa populer. Apa yang banyak dikenal oleh masyarakat, itu insya Allah yang lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Ada salah satu dosen yang mengomentari tulisan saya. Tulisan kamu, buku kamu, kalau dibawa ke kampus nggak diterima. Karena tidak memenuhi standar karya ilmiah referensi kampus. Bagi saya, apa urusannya saya dengan kampus? Ya kalau mau dibaca silahkan, tapi saya lebih suka dibaca oleh masyarakat umum. Sehingga pendekatannya pendekatan populer. Kalau pakai kampus, standar kampus, nanti penyebutan referensinya panjang. Buku judul ini, tulisan ini, cetakan ini, penerbitnya ini, dan seterusnya. Tahun berapa terbit. Nah, saya nggak suka yang itu terlalu panjang. Mungkin masyarakat umum tidak berkepentingan. Kemudian nanti harus ada abstrak yang disampaikan. Lalu ada bibliografi, ada ini. Nah, terlalu banyak upo-rampe yang kayaknya masyarakat awam tidak butuh. Tinggalkan semua. Sehingga fokus dengan bahasa yang populer. Yang tiga, sistematika. Sesuatu itu dikatakan sistematis apabila runut memahamkan. Runut memahamkan. Kalau ada orang membahas sesuatu dari A, kemudian dia pindah ke B, pindah C, setelah itu Z. Nanti orang akan bingung. Habisnya kok Z? Ini tadi nyambungnya gimana ya? Akhirnya mungkin muncul beberapa istilah di Z ini yang orang nggak paham.
Karena ternyata istilah itu disebutkan di beberapa titik sebelumnya. Nah, kalau tidak sistematis seperti ini, akan sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, sistematika, runut memahamkan, ini akan membuat pembaca lebih nyaman. Kalau Anda menemukan 3 ini, silahkan buku itu disimpan. Berarti buku ini cocok buat Anda. Baik, langsung kita akan menuju ke halaman pertama dari buku ini. Karena kajian kita sampai siang, ya, dan saya khawatir nanti Anda pingsan kalau terlalu lama. Sudah ngantuk Pak? Sampun ya. Mungkin nanti biar lebih nyaman, kita per 45 menit materi, istirahat 10 menit, 45 menit, istirahat 10 menit, gitu ya. Sehingga biar lebih nyaman bagi Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran kita dengan durasi waktu yang cukup panjang. Sekarang kita akan baca apa itu kematian. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah sebut merasakan kematian. Karena kematian itu ada rasanya, Pak. Apa rasa kematian? Hanya bisa dirasakan yang mengalaminya. Rasulullah SAW menjelang wafat, beliau mengatakan, Allah subhanallah, inna fil mauti la sakarat. Beliau mengatakan, inna fil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada kejadian sekarat. Beratnya sakit yang beliau alami menjelang kematian. Sehingga kematian itu ada rasanya. Kematian pasti datang, baik ditunggu maupun tidak ditunggu. Siapapun tidak akan bisa menghindarinya. Walaupun orang bersembunyi di sebuah benteng yang tinggi dan kokoh. Yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kematian akan mendatangi kalian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Sehingga yang terjadi begini. Manusia, kematian. Pertanyaannya, yang benar itu manusia mendatangi kematian atau kematian mendatangi manusia? Manusia mendatangi kematian atau kematian mendatangi manusia? Yang benar yang mana, Pak? Kematian mendatangi manusia. Orang ketika jihad, perang, peluang matinya mana yang lebih besar? Antara yang ikut perang dengan yang tidur di ranjang. Sama atau beda? Ya? Coba ya. Mana yang lebih besar peluang matinya? Yang ikut perang atau yang tidur di ranjang? Yang ikut perang. Kenapa? Karena berhadapan dengan senjata. Apakah pasti mati? Keyakinan para sahabat. Ajal itu dibentengi oleh Allah. Ajal itu mahsunun. Dibentengi oleh Allah. Sehingga makhluk tidak bisa mengendalikan arwah. Yang bisa menetapkan arwah itu bertahan atau arwah itu hilang hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya roh cuma Allah. Makhluk tidak punya roh. Sehingga nggak ada jaminan orang yang aktivitasnya mendekati yang bahaya, ajalnya berarti lebih dekat. Khalid ibn Walid, Sayyidullah al-Masrul. Bagi beliau perang itu seperti hobi bagi kita. Sehingga sering sekali beliau melakukan perang. Tapi meninggalnya beliau di mana? Di ranjang. Sehingga beliau tidak meninggal dalam posisi di medan jihad, walaupun beliau sangat berharap untuk bisa mati. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kalian. Sehingga bukan kita yang mendekat ke kematian, karena kita tidak tahu kematian ada di mana. Tapi kematian yang mendatangi kita. Ketika sakaratul maut datang, upaya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk lari darinya tidak akan berhasil. Waja'at sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut. Bukan kita yang mendatangi sakaratul maut, tapi sakaratul maut yang mendatangi kita. Sehingga sehebat apapun upaya manusia untuk menghindarinya, mustahil. Walaupun manusia itu lari darinya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya. Umumnya manusia menghindar, tapi kematian mengejar. Sehingga sekali lagi, saat kematian datang, orang tidak akan bisa menghindarinya. Selanjutnya, ketika datang tidak bisa dipercepat walaupun sesaat dan tidak bisa dihambat walaupun sesaat. Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, saat ajal mereka telah datang,
La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa ditunda walaupun sesaat dan tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Namun di saat yang sama manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Semuanya punya peluang yang sama karena kematian itu dengan izin Allah sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Nah, semua kondisi inilah yang membuat manusia itu tidak bisa memastikan di mana dia akan mati dan kapan dia akan mati. Selanjutnya, lalu apa itu kematian? Allah menyebut kematian dengan musibah. Dalilnya Al-Maidah ayat 106. Fa'asabatkum musibatul maut. Kalian tertimpa musibah kematian. Bahkan ini adalah puncak musibah. Karena begini, Pak. Kalau orang mendapatkan musibah berupa hilangnya sebagian hartanya, hilangnya sebagian apa yang dia miliki, mungkin nggak dapat ganti. Mungkin ya. Tapi kalau pemiliknya yang mati, nggak ada gantinya. Selagi pemiliknya masih hidup, kekayaan yang ada di sekitarnya, properti yang ada di sekitarnya ketika hilang, masih mungkin dia dapat ganti. Begitu pemiliknya mati, ya sudah selesai. Maka puncak musibah adalah kematian. Allah Ta'ala berfirman, Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh yang dulu telah aku tinggalkan. Allah jawab, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja. Makanya kalau ada orang yang meyakini arwah yang sudah mati balik lagi ke rumahnya, bertentangan dengan surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Jadi begini, akidah yang benar adalah akidah yang sesuai realita. Akidah yang salah adalah akidah yang bertentangan dengan realita. Realita tentang akidah itu diketahui dari mana? Dari dalil. Dan realita akidah sesuai realita berarti sesuai kenyataan. Kenyataan akidah yang benar itu sumbernya dalil. Karena Allah yang tahu hal yang gaib. Lalu Allah ceritakan kepada hambanya sebagian hal yang gaib itu. Maka hamba kalau ingin tahu hal yang gaib, sumbernya hanya satu, yaitu dalil yang valid. Baik Al-Quran maupun hadis yang sahih. Sehingga kalau ada keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, pastikan menyimpang. Nah, di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 menjelaskan bahwasanya orang kalau sudah mati, dia ingin balik, tapi kata Allah, tidak mungkin. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Barzakh itu apa? Pembatas. Allah Ta'ala berfirman, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah menggabungkan, Allah mempertemukan dua lautan, di antara keduanya ada barzakh, sehingga air lautan A dan B tidak saling bercampur. Maka orang yang sudah mati tidak mungkin balik karena ada barzakh, dan mereka tidak bisa nembus barzakh. Tapi Pak, saya pernah ya Pak, seperti melihat bayang-bayang ibu, bayang-bayang bapak di pintu, padahal beliau sudah meninggal dunia. Oh itu halu. Sehingga nggak mungkin awalnya balik. Bener ya Pak, saya lihat bener, ada kayak gitu. Tak foto Pak, ini lihat fotonya. Insya Allah. Berhasil ketangkap kamera misalnya. Kalau memang demikian, berarti yang Anda saksikan itu adalah jin. Yang berubah wujud, menampakkan diri seperti bapak dan ibu atau mbah yang sudah meninggal dunia. Karena arwah tidak mungkin balik. Kalau ketemu dengan orang mati dalam mimpi, mungkin. Tapi kalau arwah balik, tidak mungkin. Lanjut. Al-Qurtubi menjelaskan. Para ulama mengatakan, kematian adalah inqita'u ta'alluqir ruhu bil badan. Kematian adalah terputusnya hubungan antara ruh dan jasad. Wa mufaraqatahu wa hailulatu bainihima. Ketika ruh berpisah dari badan, terhalang untuk kembali padanya. Dan dia berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Maka tidak mungkin dia balik lagi ke alam dunia.
Baik, insya Allah mudah-mudahan keyakinan seperti ini bertahan ya. Karena mohon maaf, banyak sekali kaum muslimin Indonesia yang punya keyakinan menyimpang terkait ini. Yang tadi itu Pak, arwah balik di bulan Ruah, arwah gentayangan setelah meninggal dunia selama 40 hari sampai diadakan upacara, arwah melihat kondisi keluarganya sambil bertengger di atas rumahnya, dan seterusnya. Andaikan arwah manusia itu balik di muka bumi, maka mereka akan berangkat ke Palestina. Ngapain? Ikut jihad ya. Melawan Israel. Wong arwah melawan Israel ya meden-medeni Israel kan, barangkali bisa menurunkan angka penyerangan mereka. Baik, sekarang kita lanjutkan. Apakah kematian itu makhluk? Sebagian ulama mengatakan kematian itu makhluk. Dalilnya surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah sebut kematian itu dengan Allah menciptakan kematian. Berarti kematian itu ciptaan. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ditegaskan oleh para ulama seperti keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wastadalla bihadil ayah. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwasanya kematian itu amrun wujudiyun. Sesuatu yang bersifat ada eksistensinya. Li'annahu makhlukun, karena kematian itu makhluk. Dan nanti di akhir zaman, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian itu seperti binatang. Kita baca hadis berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah." Kematian akan didatangkan seperti kambing yang gemuk. Fayunadi munadin. Lalu ada yang memanggil, wahai penduduk surga. Fayashra'ibun. Mereka pun yashra'ibun. Yashra'ibun itu seperti bapak dipanggil, terus melongo. Melongo mendekat ke arah panggilan. Itu namanya apa? Yashra'ibun. Wayandurun. Dan melihat ke arah panggilan tadi. Fayaqulu, maka yang memanggil tadi bertanya, hal ta'rifuna hadha? Apakah kamu tahu ini? Fayaqulun. Kemudian mereka menjawab, na'am, kami tahu, itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu. Mereka semua telah melihatnya. Tsumma yunadi. Kemudian dipanggil lagi, wahai penduduk neraka. Mereka pun yashra'ibun wa yandurun. Mereka pun melongo dan melihat. Fayaqulu. Kemudian malaikat ini bertanya, hal ta'rifuna hadha? Tahukah kalian ini apa? Mereka menjawab, na'am, hadzal maut, itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu. Dan semua mereka telah melihatnya. Fayuzbah. Lalu disembelih. Kematian disembelih. Kematian telah mati. Jadi kan percaya buatan Pak? Percaya? Kenapa percaya? Karena yang menyampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagian dari iman kita kepada Rasulullah SAW adalah meyakini kebenaran berita apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tsumma yaqul, kemudian malaikat itu mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kalian abadi, tidak akan mati selamanya. Wahai ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun fala mauta, kalian abadi, tidak akan mati selamanya. Sehingga yang satu makin gembira, yang satu makin susah. Karena berada di atas hukuman dalam keadaan abadi selamanya. Maka jaga iman baik-baik Pak. Karena satu syarat ini kita bisa masuk surga untuk selama-lamanya. Jika tidak, di neraka selama-lamanya. Baik, dan di sini sahih riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya. Baik, ada pengumuman dulu, silakan. Afan, mohon perhatian kepada pemilik mobil Honda CR-V. Honda CR-V plat AD 1614S warna hitam, mohon untuk memindahkan mobilnya karena menutup jalan. Stikernya apa ini? Sebentar, Ustaz. Nggak ada stikernya ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi kepada peserta daurah dengan mobil CR-V warna hitam dengan plat nomor AD 1614S, mohon untuk memindahkan mobilnya. Dan untuk jamaah sekalian yang merasa mungkin mobilnya di tikungan, bisa dicek, takutnya nanti mengganggu lalu lintas di pemukiman. Matur nuwun. Nah, kita lanjutkan sekarang. Berikutnya, keyakinan bahwasanya mati itu 2 kali. Allah menyebutkan salah satu dialog penduduk neraka atau dialog di akhirat.
Qalu, mereka mengatakan, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Wahai Rabb kami, Engkau mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina. Kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil. Adakah celah untuk bisa keluar? Tidak mungkin bisa keluar dari siksa. Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan riwayat Ibnu Mas'ud. Ada ayat yang semisal dengan ini, yaitu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 28. Wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah padahal dulu kalian mati lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian kembali. Sehingga kematian berapa kali? 2 kali. Hidup berapa kali? 2 kali. Pertanyaannya, hidup dulu atau mati dulu? Mati dulu atau hidup dulu? Mati. Mati dulu berarti gimana disebut hidup? Nah, baik, yang benar itu hidup mati atau mati hidup. Pripun, Pak? Mati dulu baru hidup. Baik. Sehingga kematian 2 kali itu yang duluan mana? Mati. Makanya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian didahulukan. Yang kedua, firman Allah Ta'ala di ayat yang tadi kita baca, surat Ghafir, amattana tsnatain, engkau matikan kami 2 kali. Wa ahyaitana tsnatain, dan engkau hidupkan kami 2 kali. Sehingga mati dulu baru hidup. Ayat yang ketiga, surat Al-Baqarah 28, wa kuntum amwatan, dulu kalian mati. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Maka fase kita adalah mati, hidup, mati, hidup selamanya. Ujung kita hidup, awal kita mati. Apa makna kita mati sebelum hidup? Saat kita sudah ada tapi belum punya arwah. Di posisi ketika manusia sudah berada dalam rahim ibunya, dia sebagai janin, dia belum punya arwah, dia makhluk yang mati. Lalu Allah hidupkan dengan Allah kasih arwah. Disitulah fase mati hidup, mati hidup. Demikian yang dijelaskan dari para ulama. Al-Baghawi mengatakan, ini yang tadi saya sampaikan ya, ketika saya menyampaikan kesimpulan, saya kasih saksinya. Saksinya apa? Saksi ahlinya dari keterangan ahli tafsir. Qala Ibnu Abbas, Qatadah wa Dhahak. Ibnu Abbas, Qatadah dan Dhahak menjelaskan, mereka dulu mati ketika berada dalam tulang sulbi, asal keturunan para ayah mereka. Lalu Allah menghidupkan mereka di dunia, kemudian mematikan mereka dengan kematian yang pasti di dunia. Sehingga bapak sudah pernah mati sekali, kesempatannya tinggal 1 kali. Tidak ada mati yang ketiga. Kalau mati suri itu, Pak, itu gimana, Pak? Ya, itu bukan mati, tapi tidur atau pingsan. Dan orang mengalami mimpi sehingga dia seperti melihat kejadian yang luar biasa. Meskipun sejatinya dia belum mati. Arwahnya kemudian dikembalikan oleh Allah, lalu dia hidup lagi. Insya Allah nanti kita akan bahas. Dengan melihat ini, macam-macam kematian, kita akan bisa memahami apa hakikat dari mati suri. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati, dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika dia tidur. Sehingga wafat ada 2 di buku, ada ya. Yang disebut yang pertama adalah wafat sughra, wafat kecil. Wafat kecil ini kapan, Pak? Tidur atau pingsan. Manusia yang tidur atau pingsan, dia mengalami wafat yang disebut oleh para ulama dengan wafatus sughra atau al-mautul ashar. Yang kedua, wafat kubro, wafat besar. Ini adalah mati akhir hayat. Dalilnya adalah ayat yang tadi kita baca. Allah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati ketika tidur. Wa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Lalu Allah menahan
Jiwa yang sudah Allah tetapkan mati, sehingga tidurnya tadi malam, bangunnya besok kiamat. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, sehingga Allah kembalikan ke dalam jasad, lalu orang ini bisa hidup. Makanya saat kita bangun tidur kita membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Nah, selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman menyampaikan tentang dirinya yang mulia, bahwasanya dialah yang mengatur segala yang ada sesuai yang dia kehendaki. Allah mewafatkan jiwa dengan al-wafatul kubra, wafat besar. Bima yursilu minal hafadhah alladzina yaqbidunahu minal abdan, di mana Allah mengirim malaikat untuk mencabut nyawa dari badan. Wal wafatus sughra, dan Allah mewafatkan jiwa dengan wafat sughra indal manam, ketika tidur. Sehingga ada istilah wafat sughra dan wafat kubra. Ini pernah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Selanjutnya, di ayat yang lain Allah mengatakan, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia tahu apa yang dia kerjakan, dan dia tahu apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Bapak renungkan, Pak. Yang ngantuk coba mulai dulu. Saat kita tidur tadi malam, arwah kita dicabut oleh Allah sesaat. Yang disebut apa tadi? Wafat sughra. Lalu dikembalikan sehingga kita bisa bangun. Pertanyaannya, ketika arwah kita dicabut oleh Allah pada waktu malam itu, Allah tahu enggak? Ini si A ini, kalau saya bangunkan dia, saya hidupkan dia, nanti dia akan maksiat. Allah tahu enggak? Tahu. Sehingga Allah tahu, ini orang kalau bangun, nanti dia akan durhaka kepadaku. Ini orang kalau bangun, dia akan maksiat. Dia akan berbuat dosa, dia akan berbuat jahat. Bahkan sampai yang kafir, Allah tahu. Ini kalau saya bangunkan, dia akan sujud kepada berhala. Dia akan menghina Al-Quran, dia akan menghina Nabiku, dia memusuhi orang-orang muslim dan seterusnya. Tapi Masya Allah, lutfullah, kelembutan Allah bagi para hambanya, dia dikasih hidup. Makhluk yang durhaka ini dikasih kesempatan untuk hidup. Bapak bayangin ya, maling ketangkap. Dah? Lalu Bapak lepaskan. Saya tahu, ini kalau saya lepaskan, pasti dia maling lagi. Betul, maling lagi dia. Ketangkap lagi. Kira-kira Anda sebagai aparat dilepaskan atau diapain? Dihabisi. Seperti itulah kadar manusia. Sehingga manusia terhadap orang yang berbuat salah kepadanya, salah pertama dimaafkan. Salah kedua mungkin dia sudah tidak mau lagi memaafkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Hari ini kita berdosa, kemarin kita berdosa, dan besok kita akan berdosa. Tapi kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup tiap hari. Sampai akhirnya mati. Selanjutnya, yang kelima. Semua yakin pasti mati. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita agar berusaha untuk selalu persiapan menghadapi kematian dengan hisab. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Selanjutnya, semua manusia meyakini dia pasti akan mati. Sampai pun orang ateis yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Dulu ada kelompok namanya kelompok Dahriyah. Disebut Dahriyah dari kata ad-dahr yang artinya waktu. Karena mereka punya keyakinan bahwa hidup dan mati itu hanya masalah waktu. Sekarang kita hidup, nanti kita juga bakalan mati. Itu hanya masalah waktu. Tidak ada kebangkitan. Allah Ta'ala berfirman perkataan kelompok Dahriyah tadi. Ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya. Hidup ini cuma sekali, yaitu kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain hanya karena masalah waktu. Mati itu cuma masalah waktu. Karena itu sebatas yakin akan mati, belum bisa disebut beriman kepada hari akhir. Dicatat bagian ini. Sebatas yakin akan mati, nggak ada bedanya antara kita dengan orang kafir. Sampai kita beriman, kita meyakini adanya kehidupan dan aneka rangkaian kejadian pasca kematian. Barulah itu yang membedakan antara kita dengan mereka. Karena masing-masing orang percaya kalau dia akan mati,
Tapi setelah kematian ada apa? Barulah beda pendapat. Nabi SAW pernah bersabda, La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Seorang hamba tidak akan beriman sampai dia mengimani 4 hal. Bersyahadat la ilaha illallah, dan aku adalah Muhammad utusan Allah, yang diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran. Dia beriman dengan adanya kematian dan hari kebangkitan pasca kematian, serta beriman kepada takdir. Baik. Iman ada berapa yang disebutkan di sini? 4. Iman yang lain, Pak, disebutkan di dalil yang lain. Apa saja tadi? Iman kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang sebenarnya ini isinya 2. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Selanjutnya, iman kepada kematian dan kejadian pasca kematian. Berikutnya, iman kepada takdir. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, larangan berangan-angan mati karena merasa tidak bahagia. Suatu ketika ada seorang ulama mengatakan, ada seorang ulama mendengar orang yang mengatakan, bosan hidup, lebih baik aku mati. Spontan ulama itu mengingatkan, ya ibna akhi la taf'al. Wahai saudaraku, jangan kau lakukan itu. La sa'atun ta'ishu fiha, tastaghfirullaha khairun laka min mautid dar. Kamu diberi waktu oleh Allah sesaat, sehingga kau bisa hidup, lalu kau istighfar kepada Allah. Itu lebih baik daripada kau mati. Maka umur bagi mukmin itu modal. Sehingga ketika dia diberi umur panjang, sama dengan dia mendapatkan banyak modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang lain, ada orang soleh yang sangat tua ditanya, apakah Anda pernah mengharapkan kematian dengan kondisi hidup Anda yang seperti ini? Orangnya sudah tua. Biasanya yang senang berharap kematian itu siapa? Orang sakit, atau yang hidupnya susah, atau manusia yang punya banyak tekanan dalam hidupnya. Nah. Dan terkadang sebagian orang tua berharap mati. Wis umur 80, wis kula pun siap nek kapundhut. Saya sudah siap untuk mati. Apalagi mohon maaf, kalau beliau punya keterbatasan. Nggak ada yang ngurusi, anaknya semua meninggalkan dia, sementara dia susah, penghasilannya nggak ada, hanya mengandalkan pemberian orang, sampai terkadang berharap mati. Ada orang tua seperti ini, lalu ditanya, apakah Anda mengharapkan kematian? Jawab beliau, la, aku nggak pernah mengharapkan itu. Qad dhahaba syabab wa syarru. Masa mudaku telah berlalu, berikut kenangan buruknya. Wajah al-kibar wa khairuhu. Dan sekarang datang masa tua, dan beriring dengan aneka kebaikannya. Sehingga aku berharap ini kesempatan bagiku untuk memperbaiki. Fa idza qumtu qultu, kalau aku berdiri, aku membaca bismillah. Wa idza qa'adtu qultu, ketika aku duduk, aku mengucapkan alhamdulillah. Fa ana uhibbu ayyabqa hadza, aku ingin bertahan terus seperti ini. Masya Allah. Semakin tua ketika berdiri semakin rasanya berat atau ringan? Beban badannya tidak bertambah, tapi organnya yang melemah. Sehingga ketika dia mau berdiri terasa berat. Orang ini saat berdiri dia mengucapkan bismillah, jadi amal soleh. Begitu duduk dia mengucapkan alhamdulillah, jadi amal soleh. Sampai beliau membayangkan, saya ingin hidup seperti ini seterusnya. Di saat banyak orang yang kadang dengkul tua, boyok wis tua. Lah terus ngopo? Cuma nyebut seperti itu. Tapi kalau diiringi dengan zikir, bangkit dia baca bismillah, turun dia baca alhamdulillah, maka itu akan membuat dia bisa lebih mendapatkan pahala. Nabi SAW juga mengingatkan, la yatamanna ahadukumul mauta. Janganlah kalian berangan mati dan jangan berdoa untuk minta kematian sebelum mendatanginya. Sebelum kematian mendatangi kalian. Karena kalau kalian mati, in qata'a amaluhu, kesempatan beramalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Dan umur seorang mukmin tidak akan menambah kecuali kebaikan. Banyak ulama masa silam yang menangis ketika menghadapi kematian. Mereka sedih karena terputusnya amal solehnya. Sehingga saat mau mati, sedih. Karena kesempatan untuk beramalnya telah berakhir. Pada hadis di atas, Nabi SAW menggabungkan dua larangan. Larangan berangan-angan mati dan larangan berdoa minta kematian. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah kalian berangan-angan mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdad.
Bisa jadi dia adalah orang baik sehingga pahalanya bertambah. Atau dia orang jahat, fala'allahu yasta'tibu. Kalaupun dia orang buruk, tapi umurnya diperpanjang oleh Allah, mungkin Allah ngasih kesempatan bagi dia untuk tobat di akhir hayat. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi bahwasanya terdapat penegasan makruh seorang berangan-angan untuk mati karena tertimpa kesulitan, seperti kemiskinan, cobaan dari musuh, atau kesulitan hidup yang lainnya, termasuk menderita sakit. Kapan tuh aku mati? Bolak-balik wis loro koyo ngene. Aku wis pengen mati karena dia nggak kuat dengan apa? Rasa sakit, bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Nah, kalau memang seperti itu, ada satu solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Berikut ini ya. Kondisi boleh berangan-angan mati. Ada beberapa kondisi di mana orang muslim boleh berangan-angan mati. Pertama, khawatir mengancam keselamatan agamanya. Misalnya, saya takut Pak, kalau kayak gini terus, nanti saya nggak kuat. Terus jengkel kepada Allah misalnya. Emosi kepada Allah. Kalau seperti itu, maka silakan berdoa, tapi mohon bimbingan kepada Allah. Sehingga doanya bukan minta dipercepat kematian, tapi doanya adalah memohon bimbingan kepada Allah. Kalau emang mati ini terbaik bagiku, wafatkanlah aku. Kita lihat di sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta. Janganlah kalian berangan-angan mati karena tertimpa musibah. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau terpaksa harus melakukan seperti itu, maka ucapkanlah Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, ma kanatil hayatu khairan li, selama hidup itu yang terbaik bagiku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika wafat itu terbaik bagiku. Walhamdulillah. Sehingga seorang hamba menyerahkan pilihan itu kepada siapa? Allah, bukan kepada kemauan dirinya. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah ingin mati syahid. Kalau ingin mati syahid, boleh. Saya ingin mati dalam peristiwa jihad ini, silahkan. Dan beberapa sahabat seperti itu. Ya Rasulullah, kalau saya maju, terus saya mati di medan jihad, apakah saya akan masuk surga? Kata Nabi SAW, na'am. Wa anta muqbilun, ghairu mudbirin, sabirun muhtasib. Iya, jika kau maju terus, tidak mundur, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Mati, masuk surga. Lalu beliau, ketika orang ini sudah pergi, Nabi SAW manggil lagi. Tunggu dulu. Illat dain, kecuali dia duwe utang. Kalau kamu punya utang, pahala syahid tidak bisa menghilangkan utang. Baik. Sehingga itu dalil apa? Bolehnya berangan-angan mati ketika dalam peristiwa ingin mati syahid. Sampai beliau pernah mengatakan, laula anna syuqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan umatku, ma qa'adtu khalfa sariyatin. Aku tidak akan duduk di belakang pasukan. Ketika Nabi SAW memimpin perang, maka beliau jadi siapa? Beliau jadi apa? Panglima. Panglima itu di depan atau di belakang? Di depan atau belakang? Kenapa nggak di depan? Panglima itu di belakang, karena dia yang mengatur. Kenapa di belakang? Panglima itu sasaran musuh. Maka tidak boleh mati duluan. Sebab dia yang mengatur. Panglima yang mati duluan, ya pasukan kocar-kacir. Maka panglima dilindungi. Sehingga panglima itu ada di belakang. Nah, beliau mengatakan, andai kan tidak memerangi umatku, aku ingin di depan. Sehingga aku mati terbunuh di jalan Allah, kemudian aku dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi di jalan Allah, dihidupkan lagi, terbunuh lagi. Dan itulah harapan orang yang mati syahid. Saat orang yang mati syahid ini ditanya oleh Allah, kamu ingin apa? Dia jawab, ya Allah hidupkan aku agar aku bisa jihad. Tapi tidak diizinkan oleh Allah. Tidak mungkin. Orang yang sudah mati bisa balik lagi ke dunia. Baik. Selanjutnya, catatan ke-7. Jangan mati kecuali husnudzon kepada Allah. Jangan mati kecuali husnudzon kepada Allah. Bapak lihat ini. Ketika seseorang mau mati, dia akan mengalami apa? Sakit dulu. Sakit ini bisa panjang, bisa pendek. Dan terkadang ada orang yang tidak mengalami fase sakit yang lama. Sakitnya hanya pas saat nyawa dicabut. Nah, saat orang mengalami sakit, terkadang kan orang ketika sakit itu berpikir macam-macam.
Berpikir yang aneh-aneh gitu Pak ya. Betul Pak? Orang kalau sudah sakit, pikirannya gimana? Buyar. Mikir sing aneh-aneh. Mikir ini. Karena dia sakit. Kacau pikirannya. Seorang ustadz di Jogja. Beliau mengalami opnam. Sakit dari opnam. Terus beliau sembuh. Saat sembuh, beliau langsung info di grup para ustadz itu. Tolong para ustadz jaga kesehatan baik-baik. Karena kalau sakit, yang dipikir itu kapan sembuh. Jadi pikirannya sudah nggak fokus untuk mikir materi kajian, mikir nulis buku, mikir membaca kitab. Nggak mikir itu blas ketika sakit. Yang dipikir kapan sembuh. Artinya kualitas pikirannya turun. Kalau beliau sehat, beliau mikir nanti kajian ini, materi apa yang harus disiapkan. Apa yang nanti perlu disampaikan. Itu kalau sehat. Begitu orang yang sakit, yang dipikir kapan sembuh. Berarti kualitas pikirannya apa? Turun. Kalau jamaah sakit, yang dipikirkan apa? Kapan sembuh. Jamaah sehat, yang dipikirkan kapan bisa bayar utang. Sama enggak kalian? Oh enggak ya? Oh enggak Pak. Kalau mereka sehat, kapan bisa belajar, kapan bisa memahami bahasa Arab dan seterusnya. Baik. Pikiran macam-macam ini termasuk diantaranya adalah suudzon kepada Allah. Contohnya gimana sih Pak? Oh banyak sekali. Saat dia sakit yang lama, terkadang dia komentar, dosaku iki apa toh? Kok ora mari-mari? Apa dosa saya? Kenapa saya sakit selama ini? Pernah nggak orang seperti itu? Itu bukti apa? Dia suudzon kepada Allah. Lalu kenapa kamu tidak berpikir? Saat kamu berbuat maksiat, berbuat salah, bertahun-tahun lamanya, tidak diberi hukuman seketika. Apakah dia pernah berpikir dosanya apa? Dia mungkin nggak pernah berpikir seperti itu. Begitu dia sakit, dosa yang demikian banyak terlupakan semuanya. Seolah-olah dia seperti manusia suci. Maka jangan sok suci. Ketika sakit terus dia komentar, dosaku apa atau aku sakit nggak sembuh-sembuh. Emang kamu suci? Kau kan banyak dosa. Apa dosanya? Loh toh, lupa dosa itu dosa. Saking banyaknya dosanya sampai dia melupakan dosa. Dosamu itu banyak, bertahun-tahun kau maksiat, dan kau lupakan. Baik, maka dalam kondisi ketika seorang hamba dia sakit, mikir yang macam-macam itu suudzonnya kepada Allah. Nah ini yang bahaya. Kalau sampai ini dibawa mati dalam keadaan suudzon kepada Allah. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Ojo sampai awakmu mati kejaba husnul dzan kepada Allah. Enggak ada pilihan yang lain. Caranya gimana, Pak? Di balik musibah yang kau alami menjelang wafat, di situ ada banyak kebaikan. Dosamu digugurkan, pahalamu ditambahkan, dan jika kau bersabar sampai mati, sakitnya sampai mati, sabar husnul khatimah. Kenapa husnul khatimah, Pak? Dia mati bawa amal sabar. Dan tolong dipahami, yang sakit menjelang kematian tidak cuma kamu. Nabimu SAW sebelum beliau wafat, beliau sakit. Jangan bandingkan seleh kamu dengan Nabi SAW. Dosanya Nabi Muhammad SAW apa, Pak? Sementara beliau sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya. Tapi beliau sakit, dan lama beliau sakit di akhir hayatnya. Dan demam yang beliau berlipat-lipat, 2 kali lipat dari demam orang biasa. Kayak gini kok ketika kita sakit terus kita komentar, dosaku ini apa kok diparingi loro koyong ini? Sampai pada tingkatan bunuh diri dan seterusnya. Agar orang itu ketika mendekati ajal tidak berpotensi maksiat. Sebab orang itu maksiat, salah satu di antara sebabnya adalah suudzon kepada Zat yang Maha Kuasa. Maka jangan sampai berbuat maksiat di akhir hayat. Wallahu a'lam. Yang terakhir ya, tentang firasat kematian. Di sini saya sebutkan ya, memang tidak ada satupun yang tahu kematian itu kapan akan datang. Hanya saja sebagian orang diberi oleh Allah firasat kematiannya. Terkadang ada orang yang merasa ajalnya sudah dekat. Contohnya firasat Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menyampaikan pesan kepada Fatimah hingga beliau menangis, sampai Fatimah menangis. Nabi SAW menyampaikan pesan kepada Fatimah. Inna Jibril kana yu'aridu lil Qur'an kulla sanatin marrah. Jibril biasa menelaah mengulang Al-Quran bersamaku setiap tahun sekali.
Dan pada tahun ini beliau datang 2 kali. Aku tidak melihat kecuali itu adalah tanda bahwa ajalku sudah dekat. Dan kau wahai Fatimah, awwalu ahli baiti lihaqan bi. Keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Fatimah meninggal berapa? 6 bulan pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggota keluarga beliau yang pertama kali nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Fattaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa inna ni'mas salafu anda lagi. Lihat ini. Sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Salaf di sini artinya pendahulu. Aku adalah pendahulu terbaik bagimu. Disitulah arti dari kata salaf yang artinya apa? Pendahulu. Nah, demikian pula saat haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ambillah manasik dariku. Karena aku nggak tahu, bisa jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah haji ini. Setelah aku haji tahun ini. Dan Masya Allah, apa yang beliau sampaikan betul. Itu adalah haji terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada firasat para sahabat. Sebagian sahabat punya firasat akan dekatnya kematiannya, baik saat jihad maupun ketika di kediamannya. Tersebutlah seorang sahabat, Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr. Apanya Anas bin Malik? Pamannya. Anas bin Malik bin Nadhr. Ini Anas bin Nadhr. Jadi paman sama ponakan namanya sama. Beliau sangat menyesal karena tidak ikut perang Badar. Ketika peristiwa perang Uhud, Nabi SAW dan sahabat berangkat. Anas bin Nadhr ikut berangkat. Ketika beliau melihat Sa'ad bin Mu'ad, Anas mengatakan, wahai Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah wa rabbin Nadhr. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, di depan itu ada surga. Wallahu a'lam, mungkin ditampakkan oleh Allah. Sehingga saat maju meringsak pasukan ketika peristiwa perang Uhud, ditampakkan oleh Allah surga. Inni la'ajidu rihaha min duni Uhud. Saya mencium aromanya dari balik bukit Uhud. Akhirnya mendekat ke arah Uhud. Dan salah satu kemunafikan beliau mengatakan, aku jumpai sampai beliau meninggal ya, ada 80 sekian bekas luka di badan beliau. Anas bin Nadhr. Jadi sebelum mati ya sakit dulu ya. Kesayat, ketusuk, kepanah, kesabet. Jumlahnya ada berapa? 80 luka. Sampai orangnya meninggal. Demikian pula yang dialami oleh Abdullah, ayahnya Jabir. Ketika ayahnya mau ikut jihad, beliau memanggilku, da'ani abi minal layl. Ayahku memanggilku di waktu malam. Faqala ma urani illa maqtulan fi awwali ma yuqtalu min ashabin Nabi SAW. Nampaknya saya akan terbunuh di antara deretan orang yang pertama kali terbunuh di kalangan para sahabat Nabi SAW. Dan beliau terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Jabir bin Abdullah bin Haram. Abdullah ini mati ketika peristiwa perang Uhud. Nah, pesan kepada Jabir, tolong jaga saudari-saudarimu, adik-adikmu perempuan, dan saya punya utang, lunasi utangku. Sampai akhirnya bapaknya meninggal, dan Jabir sebagai anak laki-laki yang dipesani oleh Abdullah harus menanggung utang bapaknya, menanggung nafkah saudari-saudarinya. Itulah beban pertama yang dialami oleh Jabir. Dalam situasi perjuangan yang terjadi di kalangan para sahabat, suasana seperti ini biasa. Wallahu a'lam. Maka saya mohon izin untuk kita langsung mengambil materi yang nampaknya penting. Mengingat ini kembali seperti latar belakang yang tadi kita singgung, banyak dicampuri oleh budaya dan keyakinan sebagian masyarakat, yaitu catatan tentang ruh. Silakan dibuka halaman 157. Kita menuju halaman 157. Buku Bila Ku Mati ini ada 2 versi. Cetakan pertama, bab ini tidak ada. Cetakan yang kedua, yang ada tulisannya edisi revisi, bab ini kami cantumkan. Nah, yang Anda pegang ini cetakan kedua. Sekarang kita akan lihat catatan tentang roh. Orang kadang membahas tentang arwah, tapi mereka bicara masalah arwah tentu saja tanpa landasan. Bahkan kadang dijadikan sebagai obrolan pinggir jalan. Padahal kita kalau bicara hal yang gaib dilarang keras tanpa dalil. Sebab menebak-nebak hal yang gaib itu sama dengan berbicara tanpa ilmu.
Dan Allah melarang dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Berikutnya kita lihat beberapa catatan tentang arwah. Pertama, ruh itu termasuk hal yang gaib, yang Allah rahasiakan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk melihat atau meraba ruh. Karena itu manusia tidak bisa mengetahui hakikat dari ruh kecuali melalui keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, sebuah riwayat dalam Musnad Ahmad, bahwa dulu orang musyrikin, mereka ingin membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Akhirnya minta tolong sama Yahudi. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa kami ajukan untuk membuktikan kalau Muhammad itu benar atau salah? Maka Yahudi menyarankan, coba tanyakan kepada mereka tentang ruh. Benar Pak, ditanyakan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ruh, Allah yang kasih jawaban melalui wahyu. Allah mengatakan, yas'alunak wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya ruh itu bagian dari urusan Rabbmu. Kamu tidak ada kepentingan dengan ruh, tidak ada urusan dengan ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, firman Allah, kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbmu, ay min sya'nihi. Ruh itu urusan Allah. Wa mimma sta'thara bi ilmihi dunakum. Termasuk di antara ilmu yang disembunyikan oleh Allah sehingga kalian tidak tahu. Maka jangan coba-coba membahas masalah ruh tapi tanpa bukti. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Karena itu Allah tidak memberikan kepada kalian ilmu illa 'alal qalil, kecuali sedikit. Dan orang tidak akan tahu hal seperti ini kalau tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya. Ruh itu makhluk. Ada beberapa asumsi menyimpang tentang ruh. Sebagian ahli filsafat menyebutkan bahwa ruh itu tidak berwujud. Namun ruh itu hanyalah potensi yang melekat pada manusia. Ruh baik itu berarti potensi baik. Ruh jahat berarti potensi jahat. Salah atau betul itu Pak? Salah. Ruh itu bukan potensi, tapi sesuatu yang berwujud meskipun tidak kelihatan. Karena tidak semua yang ada bisa diindra. Tapi yang bisa diindra ada, selama yang diindra itu benar. Baik, tidak semua yang ada bisa diindra. Salah atau betul? Saya ulangi, tidak semua yang ada bisa diindra. Salah atau betul Pak? Betul. Contohnya? Malaikat ada nggak? Ada. Bapak pernah lihat? Nggak pernah. Jin ada? Ada. Ada yang pernah lihat jin? Mungkin ada. Tapi sesuatu yang bisa diindra dan itu benar, berarti dia ada. Karena terkadang ada orang yang mengindra sesuatu tapi salah. Contohnya fata morgana. Kelihatan seperti air, begitu didatangi tidak ada apa-apa. Yang lebih parah lagi ada yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada dua unsur. Saya sebutkan di buku ini karena dulu saya sempat mendengar itu waktu SMA. Dalam jasad manusia ada unsur lahud, ada unsur nasut. Pernah dengar itu Pak? Dulu saya pernah dengar itu, makanya saya cantumkan. Ternyata ini adalah akidah yang menyimpang. Unsur lahud artinya unsur ketuhanan. Dari kata ilah, lahud. Unsur nasut dari kata insan, artinya unsur kemanusiaan. Sehingga seakan dalam jasad manusia terbagi dua, setengah Tuhan, setengah hamba. Inilah yang mendasari keyakinan manunggaling kawulo lan Gusti. Antara kawulo, antara hamba dengan Gusti itu manunggal bersatu. Tidak mungkin. Karena zat Allah tidak menyatu dengan zat makhluk. Sehingga Allah dan makhluknya terpisah. Ini ada keterangan dari Syekhul Islam yang cukup panjang. Intinya beliau mengingkari adanya ideologi bahwa roh itu adalah unsur lahud. Sedangkan jasad manusia itu unsur nasut. Ideologi yang benar bahasanya roh adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan munculnya di belakang, maksudnya adalah adanya baru, bukan makhluk azali. Makhluk azali itu seperti apa? Al-Qalam, Lauhul Mahfuz, itu makhluk azali. Dari dulu sampai sekarang ada. Kalau roh tidak, tercipta ketika Allah menghendaki untuk menciptakannya. Sehingga kapan Bapak ada?
ketika kita diciptakan oleh Allah. Apakah Bapak ini makhluk azali? Dulu sudah ada Pak Budi. Dulu Budi azali. Nggak ada ya. Sehingga namanya manusia adanya di belakang. Dan tentang ini adalah ijma'. Para ulama menegaskan bahwasanya roh manusia adalah mubtada'ah bittifaqi salafil ummah. Adalah makhluk ciptaan, bukan bagian dari zat Allah. Menurut kesepakatan para ulama salaf umat ini, para imamnya dan seluruh ahlu sunnah. Tidak sedikit dari para imam kaum muslimin telah menukilkan adanya ijma' kesepakatan ulama bahwa ruh itu makhluk. Baik, lanjut. Dalil dari Al-Quran dan hadis. Allah menegaskan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan juga dalam dalil yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa dalam perjalanan waktu ia belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Kita dulu tidak ada. Sehingga disebut apa? Oh, belum bisa disebut karena tidak ada. Baru setelah itu diciptakan. Baik, selanjutnya. Jika roh itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, di dalam jasad kita ada arwah. Di manakah posisi arwah itu? Apakah arwah itu ada di hidung? Ada di kuping? Ada di tangan? Atau di mana? Ruh yang ada pada jasad manusia adalah ruh yang ditiupkan malaikat saat janin manusia berada dalam rahim ibunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika kita sudah berusia 4 bulan 10 hari, maka Allah tugaskan malaikat untuk menetapkan 4 hal dan Allah tiupkan roh kepadanya. Dan USG secanggih apapun tidak bisa menangkap objek roh janin. Makanya kalau ada yang bilang, Pak, katanya dalam rahim itu rahasia Allah. Sekarang kan sudah ada USG yang canggih, Pak, 3 dimensi. Sehingga bisa lihat gerakan bayi. Baik, memang USG sekarang canggih. Coba carikan USG yang bisa melihat takdir bayi. Kalau ada, kita beli bareng-bareng. Ada? Tidak ada. Sehingga bagian janin banyak yang tidak diketahui oleh mesin USG. Lalu posisi roh ini ada di mana? Apakah di organ tertentu, seperti di kepala, di jantung, tenggorokan, atau menyatu dengan semua badan? Syekhul Islam menjelaskan, roh menempati sekujur badan manusia. Karena kehidupan terjadi pada sekujur badannya. Beliau mengatakan, la ikhtisasa lirruhi bi syai'in minal jasad. Roh tidak memiliki keterikatan khusus pada salah satu bagian tertentu di badan. Bal hiya sariyatun fil jasad. Namun roh itu menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh badan. Sehingga arwah itu tidak bisa kita sebut, oh arwah itu di jantung. Makanya kalau jantungnya ditembak, mati. Nggak cuma jantung, Pak, kepala ditembak juga mati. Berarti roh di kepala. Berarti roh di perut, roh ditembak, perut ditembak, mati. Roh bukan itu. Tapi ada di sekujur jasad. Namun organ-organ manusia tertentu, dia menjadi organ yang sangat vital. Jika dia rusak, tidak bisa tergantikan dengan organ yang lain. Dan dalam waktu lebih singkat manusia mati. Itu karena proses kedokteran bisa menjelaskan. Nah, tapi kalau bicara roh ada di mana, kita tidak bisa nyebut organ. Satu paru rusak. Bisa nggak paru yang kedua membackup? Bisa. Satu ginjal rusak. Masih ada satunya. Tapi kalau jantung rusak, ada backupnya? Jantung backup. Nggak ada. Mati orangnya. Selanjutnya. Apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam sejalan dengan apa yang diisyaratkan Nabi SAW dalam penjelasan tentang proses kematian manusia. Kita lihat hadis ini. Wa innal abdal kafir. Seorang hamba yang kafir. Idza kana fi inqita'in minad dunya. Ketika dia mau meninggalkan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan menuju akhirat. Nazala minas sama'i malaikatun, akan turun dari langit para malaikat. Sudul wujuh, wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh, mereka membawa kain kafan al-musuh. Fayajlisuna minhu maddal basar. Dia duduk di dekat calon mayat ini sejauh mata memandang. Gimana, Pak? Sejauh mata memandang, apa gak nabrak tembok? Yang kamu lihat itu tembok. Malaikat tidak bisa dibatasi dengan tembok.
Hatta yaji'u thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Inilah nama resmi untuk malaikat pencabut nyawa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika malakul maut telah datang, maka dia akan siap mencabut nyawa manusia. Nama resmi malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Apabila malakul maut telah mewafatkan kalian. Hatta yajlisa inda ra'si. Sampai malakul maut tadi duduk di dekat kepalanya. Bagaimana cara malakul maut mematikan orang ini? Dengan panggilan. Ayyatuhan nafsul khabitha. Wahai jiwa yang buruk. Panggilannya apa? Wahai jiwa yang buruk. Ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab. Mari keluar menuju murka dan marahnya Allah. Jiwa yang baik dipanggil oleh malakul maut. Ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai jiwa yang baik. Ukhruji ila ridwanillahi wa maghfiratih. Keluarlah menuju ridha Allah dan ampunan dari Allah. Nah, jiwa yang baik tadi, orang mukmin yang saleh, ruhnya keluar seperti layaknya apa? Air yang keluar dari mulut ceret. Bapak kalau punya ceret ya, dituang airnya. Nyangkut, nggak keluar. Ada nggak ya? Hah? Nggak ada. Sehingga begitu air kita tuang dari mulut ceret, langsung mengalir dengan sangat mudah. Nggak ada nyangkut, itu nggak ada. Tapi ketika arwah orang yang jahat itu dipanggil oleh malaikat, wahai jiwa yang buruk, mari kita menuju murka Allah. Fatafarraqa fi jasadihi. Akhirnya dia mencengkram di seluruh jasadnya. Arwah tadi mencengkram di seluruh jasad. Ini menunjukkan bahwasanya ruh itu merata di semua tempat. Ya? Kayak apa Pak? Wallahu alam. Yang tadi sudah ditegaskan di awal. Tidak ada orang yang tahu tentang ruh kecuali sedikit. Itu pun melalui berita yang telah Allah berikan. Fayantazi'uha, maka dipaksa keluar oleh malaikat. Kama yuntaza'us sufud minas sufil mablul. Sebagaimana pancing, Bapak tahu pancing? Yang ditaruh di kain wol yang basah. Ketika ditarik, mungkin banyak yang sobek, banyak yang putus. Sehingga arwahnya orang kafir ketika ditarik paksa oleh malaikat, mungkin urat-urat darahnya, urat-urat yang ada dalam tubuhnya putus. Sendi-sendinya putus. Seperti gambaran Nabi SAW, pancing yang ditaruh di kain wol yang basah. Ditarik paksa, dia rusak. Dan itu lebih menyakitkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Fatafarraqu fi jasadi. Ruh itu bercerai-berai di dalam tubuhnya. Keterangan ini mengisyaratkan bahwasanya ruh berada di sekujur badan, bukan organ tertentu. Selanjutnya, apakah ruh bisa mati? Dan bagaimana kematian ruh? Para ulama beda pendapat apakah ruh itu mati ataukah tidak. Sebagian berpendapat ruh akan mati. Karena ruh adalah jiwa, dan setiap jiwa merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jika para malaikat saja mati, maka jiwa manusia juga bisa mati, termasuk ruh. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa ruh tidak mati, karena dia diciptakan untuk tetap ada, bertahan. Yang mati jasadnya. Mereka berdalil dengan hadis yang menunjukkan bahwa adanya kenikmatan dan siksa bagi ruh setelah terpisah dari jasad, hingga Allah mengembalikannya ke dalam tubuhnya. Kita lihat di sini. Dan yang lebih tepat, pernyataan bahwa ruh bisa mengalami kematian, namun kematian ruh itu saat terpisah dari jasad. Setelah terpisah, dia tidak hancur. Setelah terpisah, ruh ini tidak hancur. Al-Qadhi Iyad mengatakan, Annal arwaha baqiyatun la tafna. Arwah itu bertahan dan tidak binasa. Fayuna'amul muhsin. Arwah yang baik dapat nikmat. Wa yu'adzabul musik. Dan arwah yang buruk dapat azab. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan inilah mazhab Ahlus Sunnah, berbeda dengan mazhab kelompok menyimpang yang lainnya. Ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad, ini mazhabnya Ahlus Sunnah. Demikian pula yang disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam syarah Sahih Muslim. Al-Qurtubi mengatakan, waqad hasala min majmu'il kitabi wa sunnah annal arwaha baqiyatun. Jadi keseluruhan dalil Al-Quran dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa arwah itu tetap bertahan setelah kematian. Dan arwah diberi kenikmatan atau diberi azab. Demikian pula keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, wal arwahu makhluqatun bila syak. Arwah itu makhluk tanpa diragukan.
wa hiya la ta'damu wa la tafna. Tidak lenyap dan tidak musnah. Sehingga roh mati, namun matinya adalah saat dia terpisah dari badan, dari jasad. Sudah? Disinilah kita bisa memahami bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama tadi berkaitan dengan keyakinan kita. Setelah roh dicabut, dia mati. Nah, roh ini dipertahankan oleh Allah. Dia tidak lenyap dan hancur. Lalu, kalau dia tidak lenyap, tidak hancur, di manakah posisi roh setelah kematian? Tempat roh berbeda-beda tergantung tingkatan kebaikan orangnya. Arwah para nabi berada di Ar-Rafiqul A'la, kedudukan yang tinggi. Karena itu saat Rasulullah SAW menjelang wafat, beliau berdoa, As'alullah ar-Rafiqal A'la ma'a Jibril wa Mikail wa Israfil. Aku mohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan Ar-Rafiqul A'la, untuk bisa berada di posisi Rafiqul A'la bersama Jibril, Mikail, dan Israfil. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa dhahiruhu anna ar-rafiqa al-makanu alladhi tahsulul murafaqah fihi ma'al madhkurin. Makna lahiriah dari hadis menunjukkan bahwasanya ar-rafiq yang dimaksud adalah tempat di mana orang bisa mendapatkan kebersamaan dengan para makhluk yang disebutkan, yaitu malaikat yang mulia. Nah, derajat para nabi bertingkat, maka arwah mereka posisinya bertingkat. Bapak lihat di halaman 169 ya, yang bawa buku, dibuka halaman 169, lalu jangan merem ya. Nanti nggak kebaca ya. Baik. Arwahnya Nabi Adam di langit pertama. Arwahnya Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW ketemu Yusuf pada saat Isra Mi'raj. Di langit keempat, beliau ketemu Idris. Di langit yang kelima, beliau ketemu Harun. Di langit yang keenam, beliau ketemu Musa. Di langit yang ketujuh, beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan hadis ini sahih muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Ya. Nabi yang lain di mana, Pak? Ya, wallahu alam. Beliau cerita ketemu itu. Bukan berarti yang lain tidak ada. Karena langit itu luas, melebihi luasnya bumi. Ada orang datang ke Jogja nyari Pak Adi. Ketemu nggak? Mungkin ketemu, mungkin tidak. Tapi ketemunya kan di satu titik tertentu. Masih banyak titik yang lain. Mungkin ketika dia salah tempat tidak akan ketemu orangnya. Paham ya? Jadi kok cuma sedikit nabi yang disebutkan. Nabi yang lain mana? Ya, beliau hanya cerita sebagian, tidak cerita yang lain. Selanjutnya, arwah para syuhada. Arwah para syuhada ada di burung-burung ada di surga. Seorang ulama tabi'in bernama Masruq pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang ayat di atas. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, namun mereka hidup. Inda rabbihim yurzakun, mereka diberi rezeki di sisi Rabb mereka. Ibnu Mas'ud ditanya oleh Mas'ud tentang ayat ini. Apa makna orang yang terbunuh di jalan Allah itu hidup? Kata Ibnu Mas'ud, kami pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Roh mereka berada di tembolok burung hijau. Laha qanadil. Mereka punya sarang seperti lentera yang tergantung di bawah arsy. Anda lihat lampu di atas saya ini ya. Bergelantungan lampu. Ini namanya apa? Qanadil. Qanadil itu lampu-lampu yang gantung, Pak. Namanya qanadil. Nah, qanadil ini tempat sarangnya burung-burung hijau tadi bergelantung di bawah arsy. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Arwah orang yang mati syahid ini terbang di surga ke arah manapun yang diinginkan. Masya Allah, betapa indahnya. Sehingga arwah ini, kata An-Nawawi, beliau mengatakan, wa fihi anal arwah baqiyatun la tafna. Sehingga dalam hadis ini terdapat dalil kalau arwah itu tidak lenyap. Dia tetap ada. Diberi nikmat dan diberi adab sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Nabi SAW juga pernah menyampaikan tentang Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali. Ja'far meninggal dalam peristiwa perang apa? Perang apa? Mu'tah. Di mana Mu'tah itu, Pak? Di Yordan. Di Syam. Dan masuk wilayah Yordan untuk saat ini. Aku pernah melihat Ja'far bin Abi Thalib bersama malaikat
yatiru fil jannati ma'al malaika. Dia terbang di surga bersama para malaikat dengan dua sayapnya. Ini arwahnya Ja'far. Selanjutnya, arwah orang yang beriman selain syuhada. Mereka berada di burung di surga, bergelantungan di pohon surga. Bedanya dengan syuhada tadi, kalau syuhada arwahnya di mana? Burung hijau. Kalau selain syuhada, burung-burung surga, tapi tidak menyebut warna. Nah, burung ini bertenggernya di pepohonan surga. Nabi SAW bersabda, "Innama nasmatul mu'min ta'irun ta'allaqa fi syajaril jannah." Arwahnya orang mukmin itu menjadi burung yang bergelantungan di pohonan surga. Hatta yurji'ahu Allah Ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuh, sampai Allah kembalikan ke jasadnya ketika Allah bangkitkan mereka. Arwah pelaku maksiat, mereka dalam kondisi dihukum oleh Allah. Ada yang disiksa dengan cara kepalanya dipecah dengan batu yang menjadi hukuman bagi mereka yang menyebarkan kedustaan sampai tersebar di seluruh penjuru dunia. Ada yang berenang di sungai darah. Ada yang disembur api dari tungku. Ini hukuman bagi para pezina. Yang berenang di sungai darah hukuman bagi siapa? Pemakan riba. Dan itu dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpi. Pelaku dosa ini di sini, pelaku dosa ini di sini. Mereka dihukum oleh Allah saat mereka berada di alam barzah sesuai dengan jenis dosanya. Ada juga yang disiksa karena suka menyebar adu domba, tidak hati-hati ketika kencing, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang azab kubur. Sampai Nabi SAW mengambil pelepah kurma, kemudian beliau belah, lalu ditancapkan di dua kuburan. Yang dua kuburan ini beliau lihat sedang disiksa. Ada juga arwah yang tertahan. Mereka adalah arwah orang mukmin yang memiliki utang hingga meninggal belum dilunasi. Mereka tertahan karena masih ada hak orang lain yang belum terselesaikan. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW menyolatkan jenazah lalu beliau bersabda, "Apakah di sini ada orang dari keluarga fulan, keluarga mayit?" Para sahabat diam. Karena jika beliau mulai pembicaraan, mereka biasanya diam. Beliau ulangi lagi sampai 3 kali, namun tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada lelaki yang mengatakan, "Ada ya Rasulullah." Maka orang itu pun berdiri sambil menyeret kain sarungnya dari barisan paling belakang. Nah, Nabi SAW kemudian tanya, "Ma mana'aka fil marratainil ulayaini an takuna ajabtani?" Kenapa tadi gak jawab? Aku udah tanya 2 kali, diam saja. "Ama inni lam unawwihu bismika illa li khairin." Aku tidaklah menyebut namanya kecuali untuk kebaikan. Jadi saya sebut ini tujuannya untuk baik. Orang ini maksurun bidaini. Dia tertahan dengan utangnya anil jannah sehingga tidak mau masuk surga. Maka fa in syi'tum fafduhu. Kalau bisa kamu tebus. Kalau enggak ya fa aslimu ila adzabillah. Serahkan dia ke azab Allah. Sehingga yang mati punya utang, keluarganya dipanggil. Dia tertahan karena utangnya. Kamu punya 2 pilihan. Tebus utangnya atau serahkan dia ke azab Allah. Bagi keluarganya yang masih hidup. Selanjutnya, diberi nikmat di pintu surga. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Para syuhada ala bariki nahrin bibabil jannah." Berada di tepi sungai di pintu surga. Fi kubbatin khadra. Ada kubah yang berwarna hijau. Yakhruju ilaihim rizquhum minal jannah. Dia diberi makanan dari surga tiap pagi dan sore. Sehingga ada yang di burung tadi, dan ada yang di depan pintu surga, di sungai-sungai, di depan pintu surga, di kubah-kubah. Ya, ini kayak glamping. Depannya sungai yang indah dan makanannya datang dari surga. Selanjutnya, apakah roh bisa saling bertemu? Arwah mukmin yang mendapatkan kenikmatan, mereka dilepas dan tidak ditahan, sehingga mereka bisa saling bertemu. Roh mukmin karena dilepas bisa saling ketemu. Roh yang kafir karena ditahan tidak bisa saling ketemu. Disinilah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 69. "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. "Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim." Mereka itulah orang yang dibersamai. Bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang saleh
dan itulah teman terbaik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sehingga orang mukmin ketika mati yang saleh nanti mereka ditemani oleh para nabi, siddiqun, dan syuhada. Mengenai pertemuan antar arwah yang terjadi di alam barzah pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, jadi ini kejadiannya sebelum kiamat ya. Di mana? Di alam barzah. Idza hudiral mu'minu atathu malaikatur rahmah bihariratin bayda. Apabila seorang mukmin mau meninggal, maka didatangi oleh malaikat rahmat sambil membawa kain sutra berwarna putih untuk jadi kafannya. Fayaqulun, lalu malaikat itu mengatakan, ukhruji radiyatan mardiyatan anki. Ukhruji radiyatan mardiyan anki ila rauhillah wa raihan wa rabbin ghaira ghabban. Wahai arwah yang baik, mari kita keluar menuju ridha Allah. Allah telah ridha kepadamu, menuju balasan yang indah dari Allah, dan Allah tidak murka kepadamu. Fatakhruju ka'atyabi rihil misk. Maka ruh tadi keluar dengan membawa semerbak aroma wangi. Dan terkadang hal gaib ini sebagian ditampakkan. Sehingga orang melihat, kok harum suasana di sekitarnya. Ya, kalau nabihi babas sama, lalu para malaikat tadi langsung mengambilnya hingga mereka tiba di pintu langit. Fayaqulun, maka para malaikat yang menemuinya mengatakan, ma atyaba hadhil rih allati ja'akum minal ardi. Fayatuna bihi arwahal mu'minin. Betapa harumnya arwah yang datang bersama kalian dari bumi ini. Kemudian fayatuna bihi arwahal mu'minin, mereka pun membawa arwah orang yang baik ini ke hadapan roh-roh orang yang beriman. Falahum asyaddu farahan bihi min ahadikum bighaibi. Ketika ketemu arwah orang-orang beriman yang saleh tadi, arwah yang baru datang ini langsung bergembira. Teman-temannya juga ikut gembira. Melebihi gembiranya kalian ketika lama tidak bertemu dengan orang yang dicintai, setelah itu ketemu. Fayas'alunahu, lalu roh tadi bertanya kepada yang baru meninggal, madza fa'ala fulan, madza fa'ala fulan, fa'ala. Gimana kabar si A, gimana kabar si B, gimana kabar si C? Karena dia baru datang. Gimana kabarnya Indonesia, gimana kabarnya? So, ditanya nggak kayak gitu? Baik. Lalu mereka mengatakan, biarkanlah dia karena ia baru saja keluar dari kesusahan dunia. Nah, di sini kita lihat bahwasanya arwah itu bisa saling ketemu. Jadi pertama dicabut, diangkat oleh Allah ke langit bersama para malaikat yang mengantarkannya dengan membawa aroma yang sangat wangi, aroma yang sangat harum. Lalu setelah itu diantarkan oleh para malaikat untuk bertemu dengan arwah kaum mukminin saleh yang lain. Begitu ketemu, gembira semua. Tanya gimana kabar A, gimana kabar B. Biarkan dia baru saja keluar dari kesulitan dunia. Bagaimana dengan roh orang kafir? Nabi SAW melanjutkan, wa innal kafira idha tudira atatul malaikatul adab bimishin. Orang kafir ketika menghadapi kematian akan didatangi oleh malaikat adab dengan membawa kain masuh, kain kasar tadi. Fayaqulun, lalu malaikat itu mengatakan, ukhruji sakhitatan masqutah alaiki. Keluarlah dalam kondisi terkutuk. Dalam kondisi kamu akan dimurkai. Maka keluarlah roh itu ka'antani rihi jifatin, dengan membawa aroma seperti aroma bangkai. Sampai dia datang babal ardi, keluar dari permukaan bumi, fayakhrujuna ma antana hadhir. Saat mereka keluar, para malaikat mengatakan betapa busuknya aroma roh ini, hatta ya'tuna bihi arwahal kufar, sampai mereka membawanya kepada roh-roh orang kafir. Jadi dikumpulkan bersama roh orang kafir untuk dihukum sesuai dengan hukuman yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, apabila kalian mengurus jenazah saudaranya, maka hendaknya dia memperbagus kafannya, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan kafan-kafan mereka dan saling berkunjung di alam kubur mereka. Ibnu Qayyim mengatakan, roh itu ada dua, ada roh yang diberi azab dan ada roh yang diberi nikmat. Adapun roh yang diberi azab sibuk dengan azab yang sedang dialaminya sehingga tidak sempat saling mengunjungi dan bertemu. Adapun roh yang mendapatkan kenikmatan, mereka dilepas dan tidak terkurung. Mereka bisa saling ketemu dan saling mengunjungi serta saling berbincang tentang keadaan mereka ketika hidup di dunia dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat.
Berikutnya yang terakhir ya. Mimpi ketemu orang yang sudah mati. Ini seperti pertanyaan kemarin waktu di Al-Furqan Godean. Apakah ruh itu bisa melihat keadaan orang yang hidup? Kita lihat di sini. Interaksi roh dengan orang yang hidup ada dua. Pertama, pertemuan roh dengan orang yang telah meninggal dengan roh orang yang masih hidup di alam mimpi. Roh orang yang sudah mati, roh orang yang masih hidup, ketemu di alam mimpi. Roh orang yang masih hidup ini kapan dia bisa ketemu? Saat tidur. Karena tadi ya, saat tidur arwahnya dicabut sementara. Para ulama menegaskan bahwa hal ini bisa terjadi. Roh orang yang telah meninggal bisa berjumpa dengan roh orang yang masih hidup dalam mimpi. Di antaranya firman Allah di surat Az-Zumar, bahwasanya wafat itu ada dua, wafat sughra dan wafat kubra tadi ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sini ada keterangan dari Ibnu Abbas. Dari riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tafsir ayat ini. Arwahnya orang yang hidup dan orang yang mati taltaqi fil manam, ketemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Fa idza arada jami'uha ar-ruju' ila al-ajsad, ketika masing-masing hendak kembali ke jasad, amsakallahu arwahal amwati indah. Allah menahan roh orang yang sudah mati. Wa arsala arwahal ahya ila ajsadiha, dan Allah lepaskan roh orang yang masih hidup ke jasadnya. Sehingga keterangan ini kita bisa jumpai dalam keterangan Ibnu Abbas. Arwahnya orang yang hidup dengan yang sudah mati bisa ketemu, tapi di alam mimpi. Dan di antara bukti nyatanya adalah bertemu dengan Nabi SAW. Tapi di alam mimpi. Kalau di alam nyata, tidak bisa. Kalau di alam mimpi, bisa. Yang kedua, kejadian nyata yang dialami para sahabat. Ini bukti yang kedua. Kejadian ini pernah dialami oleh seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya, yaitu Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ketika peristiwa perang Yamamah yang melawan Nabi palsu Musailamah, dalam peperangan itu Thabit bin Qais mati syahid. Ketika itu Thabit memakai baju besi yang bernilai harganya. Sampai akhirnya lewatlah seseorang menemukan jasad Thabit. Orang ini mengambil baju besi Thabit dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada seorang mukmin yang bermimpi. Dia didatangi oleh Thabit bin Qais. Thabit berpesan kepada mukmin yang bermimpi tadi, "Aku wasiatkan padamu, jangan kamu katakan, ini hanya mimpi kalau. Jangan kau bilang ini mimpi kalau, ini benar. Kemudian kamu tidak mempedulikannya. Ketika saya mati, ada orang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Tinggalnya di paling pojok sana, di kemah itu ada kuda yang dia gunakan, yang membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besiku, di atasnya ada pelana. Rinci." Thabit bin Qais menyebutkan dengan rinci. Bajuku ada dibawa oleh si A menaruhnya di kotak itu ditindih pelana, tempatnya ada di sini. Datangnya Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan agar orang mengambil baju besiku. "Jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah, yaitu Abu Bakar, sampaikan bahwa saya punya tanggungan utang sekian dan punya piutang majid sekian. Sementara budakku fulan statusnya merdeka. Sekali lagi jangan kau bilang ini mimpi kalut, kemudian kau tidak mempedulikannya." Masya Allah, rinci sekali pesannya. Padahal ketemunya di mana? Mimpi. Akhirnya ditunaikan. Setelah bangun, orang itu pun menemui Khalid radhiyallahu anhu, menyampaikan kisah mimpinya tentang Thabit. Sang panglima Khalid bin Walid mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Dia memperhatikan kemah yang paling ujung. Ternyata ada seekor kuda yang dia siapkan. Mereka melihat isi kemah. Ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk dan langsung menggeser celana. Ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu, ketemulah baju besi tersebut. Persis seperti yang disampaikan oleh Thabit. Setelah sampai di Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membolehkan untuk melaksanakan. Sampai para sahabat mengatakan, "Kami tidak pernah mengetahui seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orang yang meninggal selain Thabit bin Qais." Wis mati masih bisa berwasiat. Padahal wasiatnya seharusnya gimana? Ketika masih hidup. Baik. Ini dua dalil ya tentang arwah yang hidup dan arwah orang mati bisa ketemu saat kapan? Mimpi, dalam alam mimpi. Peristiwa kedua berkaitan dengan hubungan
antara orang yang hidup dan yang mati. Allah memperlihatkan keadaan keluarga yang masih hidup kepada yang telah meninggal. Para ulama menegaskan bahwa mayit bisa mendengar suara orang yang berada di dunia dalam kondisi tertentu. Jadi saat dia sudah diuruk kuburannya, lalu yang mengantarkan itu pulang, maka mayit bisa mendengarkan suara sandalnya orang yang mengantarkan. Dari mana Pak? Hadis riwayat Muslim. Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Mayit mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya. Selanjutnya, hadis dari Abu Talha. Setelah berlalu 3 hari pasca perang Badar, Rasulullah SAW balik lagi ke Badar. Lalu beliau kumpulkan jasad-jasad orang kafir, terus diceramai. Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, diceramai. Umar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa menjawab? Padahal mereka sudah mati. Siapa Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih mendengar dibandingkan apa yang aku ucapkan kepada mereka. Walakinnahum la yaqdiruna ayyujibu. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apakah kasus semacam ini berlaku umum? Dalam arti tidak hanya terbatas bagi mereka yang baru saja meninggal. Apakah juga bisa terjadi dalam kejadian-kejadian yang lain? Ulama beda pendapat. Sebagian menegaskan bahwa mayit mengetahui keadaan keluarganya dengan izin Allah, sementara dia berada di alam kubur. Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa terdapat berbagai riwayat dari para ulama masa silam yang menjelaskan bahwa mayit mengetahui keadaan keluarganya. Dia merasa senang ketika keluarganya dalam kondisi baik, dan dia merasa sedih ketika keluarganya dalam kondisi tidak baik. Mereka yang menegaskan bahwa mayit mengetahui keadaan keluarganya berdalil dengan hadis Anas. Namun statusnya hadis lemah karena ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Ayyub diriwayatkan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Namun dalam sanadnya terdapat perawi bernama Maslama bin Ali Al-Khushani dan dia perawi dhaif. Adapun atsar yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam Ar-Ruh dinukil dalam kitab Al-Qubur karya Ibnu Abi Dunya, dan atsar-atsar ini dinilai bermasalah. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak mengatakan, mayit tidak mengetahui keadaan keluarganya karena dia tidak berada di tengah-tengah mereka. Ya. Mereka sibuk dalam kenikmatan atau azab. Hanya saja terkadang Allah tampakkan kepada beberapa mayit sebagian keadaan keluarganya. Namun ini tanpa batasan waktu tertentu. Terdapat beberapa asar tentang hal ini bisa dijadikan dalil. Karena perlu dilakukan penelitian ulang yang menyebutkan bahwa mayit terkadang mengetahui keadaan keluarganya. Terkadang mengetahui. Jadi bukan dia pulang. Tapi apa? Ditampakkan oleh Allah. Tuh lihat tuh. Bojomu wis rapi meneh, guys. Apakah termasuk itu? Sudah saya lupakan ya Allah. Memang dia sudah rencanakan sebelum aku mati. Masya Allah. Baik, mengingat keterangan semacam ini belum jelas, ya, belum pasti. Jadi teks di Quran tidak ada, di hadis juga tidak dijumpai. Adanya cuma keterangan, tapi belum begitu jelas. Ada yang nukilannya dhaif, ada yang nukilannya hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak memberikan banyak manfaat, maka sebaiknya kita tidak disebutkan dengan pembahasan semacam ini. Yang lebih penting adalah berusaha untuk menaikkan semua yang menjadi tanggungan mayit, seperti utang, nadar, fidyah, wasiat, dan semacamnya. Kita lihat di sini. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apakah mayit bisa mengetahui kondisi keluarganya atau tidak? Kata beliau, adapun pertanyaan apakah mayit mengetahui apa yang dilakukan oleh keluarganya di dunia, la a'lamu ala dzalika atharan sahihan yu'tamadu alaih. Aku tidak mengetahui adanya riwayat dan dalil yang sahih yang bisa jadi acuan. Wa ala ayyi halin, namun apapun itu, fala nara naf'an fil bahthi an hadzal am. Menurutku tidak ada manfaatnya terlalu serius membahas masalah ini. Yang penting adalah persiapan mati. Kalau mayit punya tanggungan, tunaikan tanggungannya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita baca untuk buku Bila Aku Mati. Masih banyak materi yang belum terbaca.
Wa jazakumullah khairan atas materi daurah pada pagi sampai menjelang siang ini. Alhamdulillah masih banyak materinya Ustaz ya. Dan sepertinya ini baru sekali didaurahkan ya Ustaz ya. Pertama kali ya, Ustaz. Ada sebelumnya beberapa kali bedah buku di kota yang lain, Oh, daurah baru ini. tapi yang panjang seperti ini baru sekali. Ya alhamdulillah dapat 2 bab. Ya, alhamdulillah para jamaah sepertinya sudah mendapatkan bukunya masing-masing. Kita masuk sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk dari kertas. Kita akan prioritaskan untuk mungkin 2 atau 3 pertanyaan saja karena terbatasnya waktu. Ya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz. Suatu ketika kami takziah, kami disuruh salah seorang pengajar agama, ini ibu-ibu yang bertanya Ustadz, untuk sholat jenazah walaupun tanpa wudu dan dalam kondisi haid. Karena kata beliau, boleh menurut pendapat salah satu mazhab. Nah, bagaimana Ustadz? Apakah pada kondisi ini kami boleh mengikuti mazhab yang disebutkan tersebut atau bagaimana? Atau nuwun? Saya tidak tahu mazhab apa yang mengatakan bahwasanya sholat jenazah boleh dilakukan dalam kondisi haid atau tidak punya wudhu, dilakukan dalam keadaan hadas besar atau kecil. Karena sholat jenazah itu disebut sholat. Sholat harus dalam keadaan suci dari hadas, baik besar atau kecil. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan, mazhab yang dimaksud mazhab apa, dan nukilannya ada di buku apa. Biar nanti kita bisa cek. Kalau ternyata beliau tidak bisa mempertanggungjawabkan itu ada di mana, ya belum bisa kita terima. Karena klaim yang sifatnya bertentangan dengan kaidah baku, maka bisa kita sebut ini klaim yang tidak benar kecuali kalau ada bukti. Lebih dari itu, jika kita mengambil kaidah umum bahwasanya sholat itu harus suci dari hadas besar dan kecil, maka harus dalam keadaan punya wudhu, tidak dalam keadaan haid. Sehingga sholat jenazah sah apabila posisinya orang dalam keadaan sebagaimana persyaratan sholat pada umumnya. Makanya sholat jenazah itu, walaupun Pak, sholatnya itu dilakukan di belakang jenazah, tapi menghadap kiblat tetap dijaga. Maka jenazahnya di belakang. Oh, tidak bisa, sholat jenazahnya harus di depan, tidak boleh di belakang. Tujuannya apa? Untuk menjaga arah kiblat. Andaikan sholat jenazah ini dikecualikan, yang penting mendoakan, tidak harus memenuhi syarat sholat. Berarti mendoakan jenazah muter gini ya. Sehingga misalnya ini jenazah ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang... Bisa nggak? Bisa. Karena doa tidak harus menghadap kiblat. Tapi sholat jenazah nggak bisa. Semuanya harus menghadap kiblat. Maka jenazahnya ditaruh di depan. Ya. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwasanya sholat jenazah harus mengikuti ketentuan sholat pada umumnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah benar orang meninggal itu ketika tengah beramal, berarti itu amalan yang biasa dia amalkan? Contoh misalkan meninggal ketika sujud, berarti dia memang kebiasaannya sujud. Atau meninggal ketika maksiat, berarti dia kebiasaannya maksiat. Lalu Ustadz, kalau ada yang meninggalnya mendadak sedang tidur, apakah kebiasaannya juga karena biasa tidur? Ada penjelasan yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, man asha ala syai' mata alaih, wa man mata ala syai' bu'itsa alaih. Siapa yang hidup punya kebiasaan tertentu, maka dia akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan sesuai keadaan dia mati. Tapi ini bukan dalil ya. Ini perkataan Ibnu Katsir. Dan perkataan beliau menyimpulkan umumnya seperti itu. Sehingga terkadang ada orang yang
kebiasaan buruk sampai akhirnya Allah akhiri hidupnya dengan kebiasaan buruk itu dan sebaliknya. Tapi tidak selalu seperti itu. Oleh karena itu, definisi husnul khatimah tidak terbatas pada orang yang mati dalam keadaan sujud. Tidak terbatas orang yang mati dalam keadaan salat, atau orang yang mati dalam keadaan puasa, atau mati di medan jihad. Nabi Muhammad SAW mati di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq mati di atas ranjang. Khalid bin Walid Saifullah Al-Maslul mati di atas ranjang. Orang-orang soleh yang kita kenal, bahkan manusia terbaik, meninggal dalam posisi sakit. Jadi definisi husnul khatimah itu yang kayak gimana? Husnul khatimah adalah ketika kita mati dalam keadaan kita dalam posisi sebagai muslim ahlu sunnah. Tidak memiliki akidah yang menyimpang. Tidak membawa dosa syirik. Mati dalam keadaan semua kewajiban tertunaikan dengan baik. Mati dalam keadaan tidak ada hak orang lain yang belum terbayarkan. Mati dalam keadaan tidak punya kezaliman kepada sesama yang nanti bisa dituntut di hari kiamat. Di saat kita mati dalam keadaan seperti ini, berharaplah husnul khatimah. Walaupun mungkin orang itu mati di atas ranjang. Karena Nabi SAW ternyata beliau meninggal bukan ketika sedang jihad. Beliau tidak meninggal saat beliau sedang sujud, tapi beliau meninggal di pangkuan istrinya radhiyallahu anha. Maka kalau ada orang meninggal dalam keadaan tidur, meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan apalagi beberapa kegiatan tertentu, kita tidak tahu apakah itu karena kebiasaannya lalu Allah jadikan seperti itu, ataukah memang Allah kehendaki dia meninggal dalam posisi sebagaimana yang dia takdirkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Tadi dikatakan bahwa ruh ketika meninggal itu kan terpisah dengan jasad Ustaz. Dan dikatakan bahwa ruh-ruh orang beriman syuhada itu berada di surga. Jadi kalimat yang betul, meninggalnya ruh itu definisinya adalah terpisah dengan jasad. Begitu? Yeah. Artinya ketika sebelum kiamat berarti ruh orang mukmin itu ada di surga Ustaz. Dalam arti sebelum memulai akhirat berarti mereka sudah tahu bahwa mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Kita hanya bisa bicara sesuai dengan dalil yang ada, karena ini hal yang gaib. Dan orang itu sudah berada di posisi masuk ke alam akhirat sejak mati. Makanya begitu dia mati, kata Nabi SAW, idbarin minad dunya wa fi iqbalin minal akhirah. Dia meninggalkan dunia dan menuju akhirat. Sehingga batasnya manusia sudah masuk ke alam akhirat sejak kapan? Mati. Karena itu dari 6 rukun iman, iman kepada Allah dan seterusnya sampai iman kepada hari akhir dan takdir, di mana posisi kita meyakini tentang kematian? Jawabannya di pembahasan iman kepada hari akhir. Karena mati itu berarti dia sudah masuk ke alam akhirat. Walaupun belum terjadi kiamat. Makanya kematian disebut sebagai kiamat sughra. Belum terjadi kiamat kubra, tapi orangnya sudah masuk ke alam akhirat. Ada alam akhirat, ada kejadian kiamat. Beda. Manusia mati, dia sudah masuk ke alam akhirat. Tapi kiamat belum terjadi. Sehingga orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita, mereka sudah berada di alam yang berbeda dengan kita, alam akhirat. Tapi belum terjadi kiamat. Baik. Nah, apakah berarti mereka tahu kalau nanti mereka masuk surga? Diberitahu oleh Allah. Makanya di alam kubur, mereka dibukakan pintu menuju surga. Fa'afrishu lahu ilal jannah. Bentangkan untuknya jalan menuju surga. Maka dari makamnya tadi dibentangkan jalan menuju surga. Sehingga dia melihat pintu surga. Lalu dibukakan pintunya, dia mendapatkan aroma wanginya surga. Yang masuk neraka juga sama, bentangkan jalannya menuju neraka. Kalau di buku ada itu. Bapak lihat perjalanan roh pasca, sehingga dia sudah tahu kalau dia nanti akan bisa mendapatkan surga. Maka orang mukmin begitu dia melihat itu langsung mengatakan apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan kiamat. La'alli arji'u ila ahli wa mali. Agar aku bisa kembali menemui keluargaku. Sedangkan orang jahat ketika ditunjukkan jalannya menuju neraka, apa dia bilang? Rabbi la taqumis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Karena makin takut dia. Hukuman di kuburan itu lebih ringan daripada hukuman di alam kubur, lebih ringan daripada hukuman besok di hari kiamat. Maka dia takut dengan kiamat. Terus arwah itu dipindah oleh Allah ke surga, Pak. Nah, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dia terbang
berada dalam burung-burung surga, terbang ke arah manapun yang dia inginkan, lalu bertengger di pepohonan surga. Dan itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebelum terjadinya kiamat. Wallahu a'lam. Allahumma nas'aluka al-jannah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Sampai di sini kajian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan kalau ada materi penting berharga yang bisa disebarkan kepada yang lain, silakan Anda sampaikan. Semoga kita bisa sama-sama berbagi kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.